Welcome to Portray Podcast by Renata Iris dan Justin. Apa kabar nih guys? Habis lebaran, gue Baik. sepertinya merasa makin lebar. Bukannya lebaran tapi lebaran kalau gue. Lebaran. Oke, by the way, gue penasaran nih, kan kemarin kita sempat ngebahas, bukan kita sih, sebenarnya ada cerita yang masuk, terus kita angkat itu tentang gaslighting kan. Nah, dari gue pengen nanya juga sih, termasuk ke kalian, pernah nggak sih kalian kayak ngerasa kalau sebenarnya kan mirip-mirip nih kayak kejadian di mereka bercerita kemarin, kayak pacarnya selingkuh tapi malah si cewek yang disalahin ya kan, sama si pacarnya alasannya sebagai alasan kenapa dia selingkuh gitu kan. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasain kalau kayak punya hubungan baik itu dengan teman kayak pacar kayak atau siapapun itu yang mungkin kalau lo perhatiin nih sering bikin kita ngerasa bersalah atau sesuatu yang mungkin aja sebenarnya salah orang tersebut gitu, atas sesuatu yang mungkin aja sebenarnya salah orang tersebut gitu, tapi lo malah ngerasa nih bersalah ya kan, karena orang tersebut biasanya ketika dikonfront atas kesalahannya dia malah balik bilang ke kita tuh, kayak di cerita yang udah kita angkat kemarin itu, kamu aja yang mikir yang enggak, aku nggak ngerasa ngelakuin hal itu kok. Nah, gitu. Kalau emang pernah nih, ini gue minta jawabnya ntar aja ya. Iya. Ini gue kasih gambaran dulu. Kalau emang pernah nih kalian ngerasain hal itu, baik Renata, Tintin ataupun yang lagi dengerin, nah itu biasanya dikenal dengan istilah gaslighting. Gitu. Jadi kalau menurut sumber yang gue dapet nih, istilah gaslighting itu sebenarnya pertama kali tuh dikenal dari salah satu film yang berjudul Gaslight. Oh gitu. Itu tahun 1944. Wow, udah lama juga ya. Bokap gue aja belum lahir coy. Nah, jadi film ini emang kayak bercerita tentang psikopat yang suka memanipulasi pemikiran istrinya. Jadi si sang suami ini sering meyakinkan istrinya bahwa dia tuh gila. Sampai si sang istri tuh mempertanyakan kewarasannya sendiri. Gitu. Ya, itu contoh kompleksnya lah ya, psikopat gitu kan. Dan itu emang yang jadi dikenal istilah si gaslight itu tadi gitu. Cuma mungkin nih sebagian dari kita termasuk gue juga baru dengar istilahnya belakangan ini, ya nggak sih? Iya. Kan lagi rame-ramenya dibahas gitu. Nah, si pelaku gaslighting ini emang lebih cenderung punya kemampuan untuk memanipulasi korban kalau gue baca-baca. Jadi kayak bikin si korbannya tuh kayak mempertanyakan atau meragukan dirinya mereka, apa yang mereka pikirkan, terus persepsi mereka terhadap suatu kejadian itu jadi kayak mereka sendiri kayak nggak yakin, mungkin emang cuma pikiran gue aja kali ya gitu. Nah, gue pengen ngobrol-ngobrol juga nih sama kalian. Pernah nggak sih atau apa sih point of view kalian tentang si gaslighting ini gitu kan? Gue pengen coba dari Renata dulu, gimana? Oh ya, oke. Sebenarnya gue juga baru denger istilah gaslighting itu kan akhir-akhir ini kan. Terus kemarin kita dapat cerita dari yang kita sebut Cindy gitu. Wah gila, masih inget loh. Iyalah. Soalnya banyak juga yang komen di episode itu dan bilang bahwa mereka mereka merasakan hal yang sama gitu. Jadi gue recall gitu. Jadi ya gue sih sebenarnya belum begitu familiar, tapi ketika gue baca-baca, ternyata sebenarnya ini adalah kayak manipulatif kan sebenarnya sifatnya. Dari si pelaku, ya kan? Dari si pelaku untuk si korbannya gitu. Jadi kayak biar si korbannya itu merasa kecil gitu loh, ngerti nggak sih, kayak mendominasi kan? Nah, gue kira itu cuma di hubungan kayak pacaran atau hubungan kayak suami istri, tapi ternyata pas gue baca-baca ke temen juga bisa, bahkan di lingkungan kerja juga bisa. Gitu. Banyak banget aspeknya. Jadi menurut gue sih agak berbahaya sih. Sebenarnya kayaknya gue nggak pernah merasakan di gaslight ya, tapi gue tuh selalu diomongin orang bahwa gue tuh manipulatif.
Ya Allah, serem banget. Kok, wah, gue langsung mikir apakah gue pernah digituin sama lu? Iya, beberapa orang tuh bilang lu kok manipulatif banget sih, kayak lu selalu nyalahin orang gitu, padahal bukan gue yang salah, lu yang salah gitu. Tapi memang gue sendiri tidak merasakan itu, gue nggak merasakan gue menyalahkan orang tanpa sebab, karena menurut gue yang gue lakukan tuh benar gitu loh. Jadi ya mungkin bahayanya di situ, tapi gue jadi merefleksikan diri, oh gitu ya, maksudnya berarti gue harus lebih pikir panjang gitu sebelum kayak ngomong, kayak pointing out lu tuh salah gitu, ngerti gak sih? Gitu. Tapi sebenarnya kan Rick, kalau misalkan kayak gaslighting gitu kan lebih kayak, ini kalau gue ngeliatnya ya secara umum gitu kan, si pelaku tuh ngakuin gaslighting karena lebih kayak menghindari kesalahan yang dituduhkan kepada dirinya, ya nggak sih? Jadi malah dibalikin ke si korbannya. Nah, menurut orang yang merasa dimanipulasi oleh gue yang salah, Riz. Ya. Tapi gue melemparkan kesalahan itu ke dia. Tapi menurut gue nggak salah gitu. Nah, gue nggak ngerti ya, maksudnya apakah dia benar, maksud dia manipulatifnya tuh seperti itu atau salah, gue juga nggak ngerti. Tapi gue nggak pernah merasakan dimanipulasi sih kayaknya gitu. Cuma gitu mungkin sih. Ya lu berarti lu yang mesti introspeksi kalau kayak gini. Iya, makanya gue juga. Ya, tapi memang bahaya sih, maksudnya kayak kalau si korbannya itu nggak speak up dan nggak berani, ya lama-lama dia akan mempertanyakan jati diri dia tuh bener banget dia, karena dia kan merasa selalu, gue salah terus ya gitu, apa yang gue lakuin ini sekarang bener ya gitu. Jadi dia akan selalu takut untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran dia, atau bahkan berpendapat aja dia takut gitu ya kan. Impact-nya jadi bukan cuma ke si pelaku, tapi bisa ke orang lain lebih banyak lagi, ya nggak sih? Iya, benar. Yang dirasain sama si korban, terus dia ngerasa mungkin gue yang kayak gini gitu kan. Jadi apa yang dia pikir itu ternyata salahnya dia jadi ngerasa gue nggak boleh ngelakuin hal kayak gini ke orang lain juga gitu. Kalau lu Tin gimana Tin? Kalau gue pernah dimanipulasi gue ya? Ya Allah Tin. Yang teringat dari gue sih ya, maksudnya kalau Renata nggak tahu sih. Gue Kalau yang gue inget tuh kayaknya ada satu kayak klien gue ada. Jadi kayaknya pada saat itu gue ngerasa salah, mulai sampai kayak bener-bener pojok, jadi kayak kepikiran terus kayak nggak ada yang bener yang gue lakuin gitu. Jadi dan makin salah. Baru nyadar ya sekarang ya, kayak sebelumnya sih waktu pada saat itu terjadi ya gue nggak pernah berpikir ini ya apa namanya itu gaslighting, karena dulu nggak ngerti gitu. Pas kayak sambil kan berpikir kayak apa topik kita mau bahas ini, terus udah gitu kayak gue sambil mikir dan baca lagi definisinya gaslighting gitu. Terus kayak oh ya kayaknya gue pernah deh kayak gitu loh, baru kayak nyadar gitu. Jadi korban gitu ya. Iya, ternyata itu kayaknya gaslighting deh gitu. Walaupun mungkin nggak semua ya, tapi ada bagian-bagian maksudnya beberapa hal yang kayak terjadi gue ngerasa iya itu gue kayaknya di gaslighting deh, karena pernah kayak dia sebenarnya yang salah tapi kok gue juga yang dilaporin salah ke bos, ke atasannya lagi atau kayak gitu. Semuanya intinya gue salah banget gitu, dan makin salah makin tersudut, akhirnya yang gue kerjain jadinya ya salah gitu. Kayak apa ya, makin nggak benar. Karena lu kepikiran ya kan, ke bawah terus, takut serba salah. Iya benar. Walaupun misalnya gue udah bener nih, tapi kok kayaknya tetap disalahin. Kayak gitu loh. Wah ini contoh tapi nggak di dunia kerja nih. Iya. Tapi kayaknya nggak berlangsung terlalu lama sih ya. Oh gitu. Kayaknya. Paling berapa bulan kali ya bisa. Ya Allah, Tin, itu lama lah. Ya, pokoknya kerjaannya cuma stres banget kayaknya. Itu kan jadinya impact-nya ke lu sebenarnya kan besar banget kan. Impact-nya kalau lu sampai gila sampai lu nangis-nangis gitu ya. Ya pokoknya karena stres ini, nangisnya tuh kayak bingung, terus kok gue salah lagi kayak fail gitu. Kayak gitu loh.
Ya, tapi emang Kayaknya orangnya udah sentimental kali ya sama gue. terus Tapi katanya, wah, kayaknya, sasar empuk nih mungkin gitu. iya, soalnya dia ngelihat kayak wah Tintin bisa nih dipojokin gitu. Mungkin Jadi kayak kayaknya. dia terus-terusan neken lu gitu kan, katanya kalau si pelaku gaslighting itu dia tahu persis kalau korbannya tuh bisa dijadiin sasaran gitu. Gitu. Yes, betul. Sama kalau yang punya empati tinggi, masalah kalau gue baca ya. Iya, dari benar-benar. definisi. Gitu. Nah kalau gue lihat sih mungkin yang awalnya pernah gue salah gitu, tapi kan orang kan belum tentu salah terus juga ya. Maksud gue Iya. kan, padahal kita udah ngelakuin benar, tapi ya tetap juga disalahin. Jadi ya gitu, nggak tahu ya apa yang dia pikirin juga ya, gue juga nggak tahu. Tapi tuh orang juga udah nggak ada juga sih. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di tempat itu, coy. Terus udah nggak ada tuh ya. Orangnya Nggak masih ada ada di dunia ini gitu ya. Tapi gue penasaran nih Tin, kan lo juga ngalamin ya. Ketika lo ngalamin kejadian itu di prosesnya nih, proses gaslightingnya ke lo gitu, ada nggak sih orang-orang di sekitar lo yang mencoba meyakinkan lo kalau enggak apa-apa lo nggak gitu. salah, lo nggak salah gitu. Banyak. Dan selalu ngomongin gue, lu nggak salah Tin, kenapa lu yang disalahin. Itu ada yang kayak gitu, makanya gue kayak pas baca definisi bener-bener yang gitu kayak recall langsung, hah, oh iya ya gitu, ternyata gue dulu digituin, ternyata itu gaslighting gitu maksudnya. Baru ngeh, karena sampai digituin, diyakinin sama tim gue yang bantu gitu, kayak enggak, itu nggak salah lu, kenapa lu yang disalahin, sampai kayak gitu. Tapi pas kejadiannya, pas mereka itu meyakinkan bahwa lu tuh nggak salah, apa yang ada di pikiran lu, Tin? Iya, gue salah. Ya tetap aja kan gue udah Lu tetap dimarahin dan merasa percaya lu salah gitu ya? Iyalah, karena kan ya tetap kan gue yang maju terdepan, pasti gue salah intinya kayak. Dan orang kan, klien lu nggak mau tahu dong, maksudnya lu udah benar atau enggak. Walaupun misalnya dia tahu gue bantuin dia loh, maksudnya sebenarnya gue udah benar ngerjainnya. Ya tapi buat dia, karena dia udah salah di depan bosnya sendiri, jadi dia kan lebih baik nyalahin gue dong daripada dia yang salah. Kambing hitamnya. Gitu. Kambing hitam kalau kayak gitu sih ya. Yes, paling di saat yang itu dia nggak akan berani ngomong ke atasan gue bahwa gue salah. Mungkin nggak ngomong kayak gitu ya, tapi kayak yang nanti dibawa-bawa ini dari yang kesalahan gue yang sebelumnya sampai yang ada gitu, intinya itu semua kayak dibawa semuanya tuh ke atasan gue, baru minta ganti dong gitu kayak yang baru kayak gitu loh. Gila ya, tapi dan dia nyerang lo langsung gitu ya ibaratnya. Enggak. Maksudnya enggak langsungnya tuh dalam artian kalau untuk minta ganti gitu-gitu tuh bosnya yang ngomong, bukan dia. Enggak, ketika dia melakukan gaslighting itu kan langsung ke lu kan. Iya sih sebenarnya. Dan Gila, kalau dia yang salah, dia japri gue. Kalau gue salah, wah itu di grup kayaknya expose. Expose kayak gue salah banget gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Iya. Ini contoh nyata di dunia kerja berarti. Tapi emang gue juga pernah baca sih, bukan pernah baca, emang kalau gue baca ya karena diposisikan sebagai sosok yang selalu serba salah oleh si pelaku yang sifatnya manipulatif banget kayak gitu, itu emang jadi bisa bikin kecenderungan orang lebih insecure loh ternyata. Bahkan sampai depresi atau mental breakdown, dan mungkin itu yang kemarin sempat dilaluin sama si Tintin juga ya, nggak sih, sampai lo ngerasa bersalah mulu, lo kayak stres sendiri ya kan, lo sampai nangis kayak gitu. Nah kayak gitu deh. Iya, beruntung sih cuma beberapa bulan kali ya. Gue gak bisa ngomong beruntung juga sih, emang gue udah gak mau handle lagi sih gitu. Iya, enggak, maksudnya beruntungnya cuma short period gitu, maksudnya enggak yang dalam tahun-tahunan gitu loh. Wah, maksudnya. Iya kan itu. Mungkin gue menyadari soalnya kayaknya gue nggak cocok sama proyeknya, jadi gue proyeknya ada masih, tapi maksudnya nggak deh, gue nggak usah handle gitu. Nggak apa-apa gue dianggap, maksudnya nggak apa-apa gue dianggap nggak bisa megang, nggak apa-apa gitu. Daripada gue gila ya. daripada gue gila gitu kan. Aduh, ya. Kalau lu gimana, Riz? Tunggu tambahan sponsor. Tenang, klien-klien
bukan gue nggak ada kliennya di sini semua, jadi bukan anda semua ya gitu. Sebelum dikonfront nanti ke bos lu ya. Iya. Itu kok Salah si Titin lagi bikin gue. podcast, Cie. Salah lagi nanti kan. Itu si Titin bikin podcast sama kita ya, Cie. gitu. Tenang, bukan anda semua ya. Aman, pokoknya yang kerja sama Aman. Titin sekarang image-nya positif ya. Positif. Oke, nah kalau gue sebenarnya lebih ke, nah gue juga sebenarnya pernah ngerasain, tapi dari sisi ya jadi korbannya sih yang di gaslighting ya, gue pikir. Dan ini memang yang paling banyak ditemuin ya kan, relationship secara sama pasangan gitu kan. Dan emang gue pernah terlibat sama kayak namanya toxic relationship. Jadi emang udah kacau banget, udah gak sehat banget, dan kecenderungan untuk ada orang di luar hubungan kita tuh sering banget gitu kan. Terus ya gue tuh sampai kayak trauma sendiri, jadi kayak insecure, kayak nggak nyaman. Terus kayak bahkan gue yang tadinya biasa aja, karena mungkin pasangan gue dulu juga jatuhnya posesif, terus gue jadi kebawa juga. Ditambah lagi dia dengan ya pokoknya kelakuan toksik itulah gitu kan, termasuk sama ada orang-orang di luar hubungan kita gitu kan. Jadi gue makin insecure lah, makin stres juga lah, kayak overthinking segala macam, sampai setiap kali kalau gue konfront kesalahannya dia ke dia gitu kan, dia kayak enggak, perasaan kamu aja, enggak, kamu tuh mikirnya berlebihan gini-gini. Tapi pada ujung-ujungnya, pada akhirnya kejadian beneran apa yang gue takutin gitu. Jadi kayak kesalahan itu bener-bener ada gitu di dia gitu. Jadi kayak ya gue yang goblok apa gimana ya gue sampai. Tapi kadang ketika dikonfront sama teman-teman, ya bener kayak yang Dina alami, gue ngerasa gue yang salah. Ya mungkin karena gue juga yang ngebiarin dia gitu kan. Mungkin karena salah gue nggak terlalu gimana sama dia. Mungkin gue kurang baik, mungkin gue kurang apa gitu. Jadi yang dicari malah kekurangan dalam diri gue gitu loh. Dan itu asli sih parah banget menurut gue ya. Kayak lu nggak bisa ngeliat sisi positif dalam diri lu gitu loh. Kayak lu ikut kebawa sama manipulasi yang dilakukan oleh orang tersebut gitu loh. Dan ya efeknya juga jangka panjang. Gue tuh untuk bisa akhirnya berpikir positif dan benar-benar ngerasa gue let go sama kesalahan gue yang dulu yang gue pikir itu kesalahan gue, itu gue butuh waktu 1-2 tahun kali ya. Asli itu it was my lowest point weakest point at that time gitu kan. Jadi kayak sekarang gue udah ngerasa lebih lega sih, lebih positif gitu kan. Jadi ketika gue pas tahu tentang istilah gaslighting kayak gini-gini, ternyata oh damn, that's me. Jadi korban sebenarnya. It was me ya kan. Iya, that was me man. Oh my god, I feel your shoes. Kayak gitu kan. Iya. Kasar. Tapi emang asli deh, kadang kita sebagai korban mesti bisa lebih aware kali ya. Kayak tanda-tanda awal gitu loh. Kayak lu mesti bisa ngeliat red flag-nya gitu loh. Ini orang kok malah nyalahin gue ya, padahal itu jelas kesalahan dia gitu. Nah, lu mesti bisa tegas. Tapi masalahnya, bisakah kita semua seperti itu, sadar gitu kan? Terutama kalau di kerjaan ya. Itu sulitnya sih. Tapi mungkin emang harus ada apa ya, keinginan untuk defend yourself kalau misalnya lu merasa lu memang benar gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya di kerjaan ya, bukan berarti lu apa ya, lu kasar, enggak. Maksudnya kayak lu buktiin kalau lu tuh benar gitu, mungkin gitu ya. Biar lu tuh gak terus-terusan jadi korban gaslight gitu. Dan mungkin tahu kapan harus keluar kali ya. Iya. Keluar dari itu, lingkungan itu ya. Dari circle-nya lah ibaratnya gitu kan, dari orang-orang itu. Tapi emang salah satu cara untuk menghadapinya, kalau gue baca sih emang salah satunya adalah mencari support system di luar lingkungan itu gitu. Ketika lo tahu lo ada di lingkungan gaslighting, entah itu sama pasangan lo atau sama teman lo, sama klien lo, kerja lo mesti
coba cari support system di luar itu ya. Dan mungkin pada saat itu kayak Tintin dia udah dapet kan sebagai support system, enggak kok Tin gitu, cuma memang dia udah terlanjur down ya kan, kayak impactnya udah terlalu kuat ke dirinya gitu, dan butuh waktu mungkin ya kan. Ya karena lo akan down dan gak pede banget sih buat apapun yang lo kerjain, kayak bisa berkali-kali lo nanya ke orang udah bener belum sih gitu. Dan mungkin juga kembali ke karakter orang masing-masing ya. Iya, benar. Kebetulan dapetnya Tintin yang memang perasa, jadinya kayak lebih dalam menurut gue. Kalau orangnya cuek mungkin kayak lebih bodoh amat kali ya. Iya benar. Ya bisa jadi begitu. Orang-orang kayak Tintin kayak gua apalagi ya lah cengeng bener ya kan. Jadi ketika gue tahu gue dibilang gue salah ya, gue langsung kepikiran, overthinking gitu, mikirin terus gitu, ke bawah di pikiran gue, ke bawah tidur ya. Sampai kadang tertanam gitu loh, tertanam di dalam diri gue kayak oke, mungkin ini emang kesalahan gue ya, emang mungkin harusnya gue nggak kayak gini gitu kan. Gitu. Asli loh, gue kayak depresi lama banget sih, kacau sih. Gila sih. Tapi untungnya memang ada support system itu ya. Coba bayangin kalau misalnya ada di satu hubungan gitu yang toksik kayak gitu dan dia nggak punya temen gitu, gila nggak sih? Ya. Kayaknya gila deh. Iya itu sih. Itu either dia nggak bisa move on dari hubungan toksiknya dalam jangka waktu yang panjang, atau ya udah kayak gila sih. Iya. Nah ngerinya tuh dia sampai nggak berani keluar dari hubungan itu karena takut kehilangan orang yang menurut dia sayang sama dia gitu. Iya bener-bener. Iya makanya itu yang bahaya. Itu ngeri banget. Kayak lu nggak, kayak lu udah karena lo ngerasa ya udah cuma dia yang bisa nerima kekurangan gue gitu kan, dengan segala kesalahan gue selama ini gue lakuin ke dia, padahal kesalahannya ada di orangnya itu, ya nggak sih? Jadi dia jadi nggak percaya diri juga gitu kan. Seru banget sih. Iya. Ini dampaknya kayak gitu. Apalagi ya di sini ada point of view beda-beda ya kan. Renata yang ngerasa mungkin dia yang memanipulasi ya kan. Mungkin Lore. Tapi ya nggak sih? Apa? Iya sih gue maksudnya. Kalau Renata, kalau gue sih gini, kalau dia misalnya kayak begitu, mungkin kalau awal-awal dulu nggak berani ya, maksudnya kayak mungkin mikir kenapa kok gue gini, mungkin gue nggak tahu pernah sahabat maksudnya. Tapi kalau sekarang misalnya mungkin ya tergantung kedekatan juga ya, level kedekatannya. Kalau sekarang mungkin udah tahu gimana, terus jadi kalau nggak kayak kalau ngerasa kayak gitu tuh yang ngomongin teman lu gitu, ya langsung ngomong aja kenapa kayak gitu, ya berantem biar aja berantem, bukan berantem sih, apa sih namanya, kayak cuma debat doang, ya udah gitu. Iya. Gitu sih kalau gue. Benar sih. Gue sih nggak ngerasa ya, gue nggak tahu, gue belum pernah menemukan situasi di mana lu manipulatif ke gue, Re. bully ke lu kali ya, Riz. Ya kalau bullying ya udahlah ya. Itu udah semua kayaknya sih, bukan Renata doang. Ya ampun, kayak masyarakat juga tahu kayaknya gue sering bully kayak. Tadi Tintin mau ngomong apa sih, Tin? Tadi gue mau ngomong, tapi misalnya gue orang yang misalnya udah pernah kena gaslighting, buat nextnya menghindari itu atau apa, atau kayak nyadarin bahwa dia kena gaslighting tuh nggak mudah juga sih ya, susah gitu maksud gue. Iya benar sih. Itu sih, kayak gue aja baru emang karena memang baru tau ada istilah gaslighting, satu, kedua ya pada saat itu mana gue gue di gaslighting gitu sih itu sih yang menurut gue agak sulit buat deteksi. Nah gue nggak ngebayang kalau kayak Aries tadi yang di hubungan yang gitu-gitu, kayak tuh amit-amit deh gitu kan. Iya lo bayangin dalam jangka waktu yang lama lagi kan gitu kan. Kalau kerjaan kayak lo hitungan bulan terus tau-tau jadi setahun 2 tahun, wah buset, stres juga itu, Tin. Iya sih. Ya kan itu, mendingan gue minta kagak usah pegang aja udah gitu. Iya. Bagus. Tapi lu sudah mengambil langkah yang tepat untuk menghindari itu ya. Gak menghindar sih, Riz, tapi gue lebih memilih emang yang apa ya,
yang gue bisa aja mendingan gitu. Iya kan, Daripada lo memutus Iya sih. apa ya, memutus Rantai. aktivitas gaslighting itu. Tapi sebenarnya bukan karena gue tau gaslighting kan pada saat itu. Gue mikir daripada gue lebih mengecewakan pada saat itu loh, daripada gue tambah mengecewakan dan membawa nama yang tidak baik buat company gue, mendingan gue nggak usah megang gitu. Beda loh di risk pada saat gue minta nggak megang itu loh. Oke. Karena pada saat itu lo belum sadar, belum aware kalau itu lo Iya, Iya. gitu. Oke. Nah, oke, kesimpulan jadinya buat cara menghadapi gaslighter ini nih, sebenarnya ketika kita udah ngebahas kayak gini nih, terus kalian juga udah dengerin, mungkin kalian juga udah aware lah ya, kan tanda-tandanya kayak gimana gitu kan. Terutama katanya kalau misalkan ciri-ciri orang yang si gaslighter ini memang punya kemampuan untuk memanipulasi gitu kan. Jadi, dan playing victim, gue baru ingat playing victim. Iya juga sih. Itu juga Iya benar. itu juga jadi salah satunya. Jadi seolah dia enggak kok kamu kayak gitu kan. Aku nggak ngapain, kenapa kamu selalu nyalain aku, asik kayak gitu. Jadi playing victim jadi gak serius ya. Jadi pokoknya playing victim ini salah satu cirinya juga gitu. Iya. Ketika lo udah mulai menyadari nih tanda-tandanya, nah itu udah red flag buat lo, ya kan? Iya. Ada apa ya? Ada untungnya juga nih kita ngebahas ini kan. Kali aja ada teman-teman di luar sana yang akhirnya menyadari gitu, atau mungkin bisa jadi tindakan preventif mereka. Oh ternyata ciri-ciri atau tanda-tanda gaslighter tuh kayak gini. Gitu. Iya. Jadi tahu ya kapan harus keluar dari hubungan itu demi kesehatan mental kalian gitu ya. Iya, dan jadi nggak mudah termanipulasi juga nantinya sama si pelaku, ya kan? Terus mesti nginget juga kalau sebenarnya tuh masalahnya di dia, gitu. Kalau kayak kita tuh paham sebenarnya masalah itu di dia yang ngelakuin kesalahan, tapi ketika dia mencoba untuk memanipulasi seolah itu salah di kita, kalau kita udah aware, nah ya udah siap-siap cabut gitu kan. Itu udah red flag ya kan? Sama ya udah yang paling terakhir, kalau emang lo udah kira-kira sulit menghindar, cari support system deh. Penting banget itu. Mereka yang nantinya berfungsi untuk memberikan input positif ke lo dan menjauhkan lo dari pikiran-pikiran negatif, toksik yang sudah ditanamkan oleh si pelaku, ya nggak sih? Itu tapi sih. Riz, mungkin banyak juga orang yang dengerinnya terus dia bilang ngomong mah gampang kak, kalau nggak ada di posisi mereka kan nggak tahu misalnya kayak betapa mereka misalnya sayang sama orang itu dan harus keluar atau meninggalkan dia kan kayaknya susah gitu ya. Tapi ini kayak kita cuma kasih tahu aja yang menurut kita baik gitu, dan mungkin kalian lihat sendiri lagi, maksudnya kondisi kalian masih mau lanjutin nih hubungan yang kayak gini gitu. Kalau merasa kalian memang cukup berani untuk melanjutkan hubungan ini, ya silakan dilanjutkan gitu. Iya, apalagi kalau mengingat udah seberapa dalam perasaan kalian ke orang tersebut gitu kan, seberapa nyaman kalian sama teman itu, sama pasangan itu, ya kan, itu pasti udah makin sulit untuk berpikir logis, ya kan. Dan itu kayaknya banyak banget dialami sama orang ketika udah perasaannya sudah melampaui pemikiran-pemikiran logis yang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Cuma ketika lo take moment untuk cari-cari alasan untuk kayak ibaratnya kita mesti nyari alasan gak sih yang menguatkan kenapa lo mesti out dari circle itu, dari si gaslighter itu, ya kan. Itu semoga bisa ngebantu sih. Jadi lo lebih punya pendirian gitu. Karena emang susah banget keluar dari bayang-bayang si manipulasinya itu. At least kita aware, kita coba ya bareng-bareng, ya nggak sih? Betul. Oke, so ada tambahan mungkin dari kalian? Enggak sih. Cukup. Oke, Tintin ada quote penutup? Enggak ada, cukup. Udah dari ya? Aris tadi ya. Oke. Aduh. Oke deh.
See you at the next episode. Minggu depan ada mereka bercerita lagi ya. Yang bawain siapa sih? Gue lupa. Tintin. Tintin, oke. Siap-siap Tintin akan bacain cerita kamu. So, buat ada yang punya pengalaman gaslighting lagi atau cerita-cerita lainnya yang mau di-share ke kita, mau cerita seneng, cerita sedih, atau lo mungkin mau nembak pasangan lo lewat kita Boleh juga banget. boleh ya Iya. kan. Langsung aja email ke potre.podcast@gmail.com atau kirim ke DM Instagram kita potre.podcast. Ya, kelibet gue hampir ngomong. Ngos-ngosan coy. Oke. See you in the next episode. Bye-bye. Bye. Bye bye.